Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan saya Muhammad Jafar Sidiki dari mahasiswa Fakultas Ilmu Administrasi jurusan Administrasi Bisnis UB bersama dengan rekan saya Muhammad Raffi Fahri Ananda atau biasa dipanggil Raffi. Kali ini kami akan sedikit berbincang terkait topik pentingkah berorganisasi bagi mahasiswa. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada Anda, organisasi apa, sebutkan satu organisasi yang berpengaruh pada kehidupan Anda saat ini. Baik, terima kasih sebelumnya rekan saya Jafar ya atas undangannya sehingga kita bisa berbincang pada sore hari ini. Langsung menukik ke pertanyaan pertama, kalau ditanya apa organisasi yang paling membekas ya, paling membentuk cara pikir saya, cara berorganisasi saya sampai sekarang saya kuliah, saya akan jawab OSIS ya atau BEM. Kalau bahasanya di sekolah saya itu BEM, Badan Eksekutif Murid, itu setara dengan OSIS di SMA ya. Dan di situ saya banyak sekali mendapatkan pelajaran seputar organisasi karena memang dinamika-dinamika yang terjadi ketika saya berorganisasi itu sangat menantang kreativitas. Terlebih karena kita memang pesantren, sehingga kita banyak sebenarnya keterbatasan, baik dari segi teknologi, akses untuk keluar pesantren dan sebagainya, tapi hal-hal keterbatasan itu bukan untuk kemudian menjadikan kita mendapatkan masalah gitu, tapi justru kita berkreasi semaksimal mungkin dengan mensiasati segala keadaan yang ada. Itulah kemudian yang berpengaruh pada watak organisasi saya sampai sekarang, yaitu kita berorientasi pada solusi, kemudian kita juga tahan banting gitu, sehingga kita bisa adaptif dalam segala situasi. Kebetulan, ketika Raffi ini menjabat sebagai presiden atau ketua OSIS, saya ini dalam kabinetnya mengemban amanah sebagai staf dari Departemen Bahasa. Ya, Departemen Bahasa seperti ya tugasnya memastikan bagaimana murid dapat menggunakan bahasa Arab dan Inggris dan juga mengurus bagaimana murid dapat mengembangkan minat dan kemampuan mereka dalam berbahasa, entah itu dalam akademik maupun dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin berkaitan dengan jabatan, kan sebagaimana kita ketahui bahwa Anda dahulu mengemban amanah sebagai presiden ketua OSIS SMA Ashifa Boarding School. Nah, Betul. dari kacamata Anda sebagai seorang presiden, mengapa organisasi itu menjadi sebuah hal yang Anda ikuti sejak dahulu hingga saat ini? Baik, ini pertanyaan yang sangat menarik ya, Jafar. Saya sendiri kenapa kemudian dari SMP mungkin ya, terlibat aktif dalam organisasi khususnya di SMP dan SMA saya, di sekolah saya dulu, karena saya punya gambaran dan punya pandangan bahwa manusia secara esensial adalah makhluk sosial. Maksudnya secara esensial itu adalah bahwa manusia itu tidak akan pernah bisa hidup tanpa lingkungan sosial di sekelilingnya. Karena kita tidak Benar-benar. bisa menyediakan segala kebutuhan itu semata-mata karena diri kita sendiri, kita membutuhkan orang lain. Oleh karena itu ketika kita membutuhkan orang lain, kita akhirnya bersosialisasi. Dan dari sosialisasi-sosialisasi yang banyak itu, kita akhirnya membentuk jejaring-jejaring organisasi. Dari yang tingkatnya paling rendah sampai tingkatnya yang paling tinggi, misalnya seperti negara. Nah, ketika kita dari kecil tidak dibiasakan untuk berorganisasi, maka ketika tiba saatnya kita terjun ke masyarakat, ketika tiba saatnya kita berkiprah pada masyarakat atau pada komunitas yang akan kita diami, yang akan kita tinggali, kontribusi kita tidak akan sebanyak teman-teman yang memang sudah terlatih berorganisasi. Karena di dalam berorganisasi, kita bukan hanya dilatih untuk cara komunikasi, cara public speaking, tertib administrasi di dalam organisasi, surat, dan sebagainya. Tapi jauh lebih daripada itu adalah kita dilatih untuk melakukan problem solving atau memecahkan masalah-masalah yang sifatnya berdampak bagi orang-orang di sekeliling kita. Oleh karena itu, saya dari SMP tertarik untuk ikut organisasi karena saya percaya dengan organisasi lah kita semua bisa menjadi manusia seutuhnya, yaitu menjadi manusia yang betul-betul berkontribusi dan bermanfaat bagi masyarakat. Nah, kayak gini Ja'far,
saya coba menyambung percakapan kita dengan Heeh, satu pertanyaan yang mungkin ini pertanyaan banyak orang gitu ya. boleh boleh. Bener nggak sih kalau yang namanya kehidupan organisasi dan kehidupan akademik itu dua hal yang terpisah? Ibaratnya dua-duanya ini sama sekali Mhm. nggak bisa dikompromikan. Iya iya, Atau paham, saya gimana paham. menurut pandangan Jafar? Mungkin kita sering mendengar ya bahwa ketika kita memegang organisasi, maka prestasi harus kita lepas. Dan sebaliknya, ketika kita menjunjung tinggi prestasi, maka kita tidak boleh berorganisasi. Kita tidak bisa menampik bahwa argumen ini sangat kembang di masyarakat. Karena memang, tapi saya sejak dahulu mengingkari statement ini karena memang menurut saya ada dua hal yang mendasari mengapa saya tidak setuju dengan pendapat bahwa prestasi dan organisasi ini saling bergesekan dan tidak bisa beriringan. Yang pertama, dari dahulu saya memiliki banyak sekali rekan di organisasi yang memiliki prestasi begitu hebat. Dalam artian mereka mengikuti organisasi, mereka kerja dari pagi, siang hingga malam mengerjakan program kerja dan masih banyak lagi. Namun pada akhir semester ketika pembagian nilai, mereka mendapatkan nilai-nilai yang begitu bagus dan menduduki peringkat-peringkat atas di kelas. Itu yang pertama. Itu menunjukkan bahwa organisasi itu tidak selamanya dapat menghancurkan prestasi yang kita miliki. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin dari pengalaman saya sendiri ya, ketika tahunnya Raffi ini menjabat sebagai ketua OSIS, saya mengemban amanah sebagai staf dari divisi bahasa. Dan ketika tahun berikutnya, saya mengemban amanah sebagai sekretaris jenderal atau wakil ketua OSIS. Nah, ketika saya mengemban amanah ini, memang terasa berat, namun bukan berarti mimpi-mimpi saya untuk mengukir prestasi itu buyar. Ini dibuktikan dengan alhamdulillah saya mendapat kesempatan begitu banyak ketika kelas 11 saya mengikuti belasan lomba dan alhamdulillah saya pun memenangi kejuaraan-kejuaraan tersebut. Dari sini saya semakin yakin bahwa ketika kita mengorganisasi, maka kita pun dapat mengukir prestasi-prestasi yang ingin kita raih gitu kan. Tidak selamanya selalu bersinggungan lah antara prestasi dan organisasi itu. Namun kita tidak bisa menampik bahwa memang pada kenyataannya ada beberapa orang yang ketika mereka mengikuti organisasi, maka prestasi mereka turun. Dalam kasus ini, saya tidak menyalahkan organisasi. Mengapa? Karena hal ini seharusnya kita sandingkan dengan kemampuan seseorang tersebut dalam memanajemen waktu dan memanajemen diri. Saya ambil dari saya sendiri. Dalam hidup saya memiliki 3 waktu, yaitu waktu organisasi, waktu belajar, dan waktu istirahat. Ketika saya memilih organisasi, maka sudah pasti waktu organisasi ini akan saya ambil. Dan bersamaan, waktu belajar dan waktu tidur saya tentu akan berkurang. Nah, sebaliknya, ketika saya memilih belajar, maka waktu organisasi dan waktu tidur saya akan berkurang. Namun, dalam kasus ketika kita mengambil organisasi, maka organisasi dan belajar ini bukanlah sesuatu yang pantas untuk dikorbankan. Saya tidak akan mengorbankan waktu belajar untuk organisasi dan sebaliknya waktu organisasi untuk belajar. Yang sudah sepatutnya saya korbankan atau saya turunkan prioritasnya adalah waktu tidur. Bukan berarti saya korbankan maka saya tidak tidur sama sekali, saya tidak beristirahat sama sekali, bukan. Tidak masalah untuk kita beristirahat sebentar hanya dalam waktu pendek asalkan organisasi yang saya jalani ini dapat mencapai targetnya dan belajar yang saya jalani pun dapat dipenuhi hingga saya lulus nanti. Oleh karena itu, menurut argumen saya sendiri, organisasi dan belajar itu bukanlah sesuatu hal yang selamanya bersinggungan dan tidak bisa berjalan bersama. Justru ketika kita menjalankan organisasi dan belajar ini secara bersamaan, maka akan banyak sekali ilmu dan pengalaman-pengalaman yang kita dapati dibandingkan ketika kita tidak mengikuti organisasi. Mungkin ini adalah pertanyaan terakhir dari video ini. Oke. Saya ingin bertanya kepada saudara Raffi, menurut Anda, sebagai seorang mahasiswa, apakah organisasi ini penting untuk kita ikuti atau tidak? Baik, ini mungkin tadi pertanyaan penutup ya, dan ini pertanyaan Iya yang betul. mempertegas Pertanyaan apa yang penutup kita. karena sudah mencapai durasi yang kita inginkan. Betul betul. Nah, untuk menjawabnya tentu kita harus kembali secara mendasar ya sebenarnya, bahwa definisi mengenai organisasi itu tidak sempit, teman-teman pendengar semua ya.
Jadi jangan sampai ada pikiran bahwa organisasi itu hanyalah organisasi kampus, atau mungkin lebih jauh lagi organisasi internal kampus, organisasi eksternal kampus. Itu nggak sesempit itu. Anda punya organisasi Karang Taruna di daerah Anda punya organisasi remaja masjid di daerah Anda punya bisnis, Anda berorganisasi. Oleh karena itu, Benar. apapun yang Anda lakukan dalam suatu sistem, di dalam suatu jaringan, yang mana jaringan atau sistem itu terdiri dari lebih dari satu orang, dan mempunyai tujuan yang sama, itu Anda sudah berorganisasi. Sehingga tidak akan mungkin Anda bisa menuju kesuksesan, atau tidak akan mungkin Anda bisa melatih kontribusi Anda kepada masyarakat, kecuali jalan yang adalah melalui organisasi. Jadi saya dengan tegas menyatakan bahwa organisasi itu sangat penting, khususnya bagi mahasiswa. Karena goal mahasiswa itu sendiri, sebagaimana yang Tan Malaka pernah sampaikan, mahasiswa atau kaum terpelajar itu harus kembali kepada masyarakat. Dan cara berkontribusi kepada masyarakat, salah satunya adalah melalui organisasi. Demikian, Ja'far. Terima kasih atas Oh, kesempatan closing diskusi statement pada yang sore sangat hari ini. bagus ya dari rekan saya Raffi. Betul sekali ya, karena mengapa organisasi itu penting? Selain karena manusia ini merupakan makhluk sosial, dengan organisasi pun banyak sekali soft skill yang istilahnya dapat terbuka dalam kehidupan kita. Dari mulai public speaking, dari mulai cara bernegosiasi, dari mulai problem solving, terlalu banyak, bahkan mungkin tidak dapat dihitung lah berapa banyak manfaat yang kita dapat dari organisasi. Terlepas dari itu semua, sebenarnya pilihan ada pada tangan kita masing-masing sebagai mahasiswa, karena sebagai mahasiswa tentu kita sudah memiliki pendirian dan pendapat masing-masing terkait organisasi ini. Dan mungkin dari saya, ketika kita mengikuti organisasi, pastikan bahwa kita paham tujuan dan apa visi misi yang organisasi ini ingin capai. Jangan hanya sekedar mengikuti tren atau ikut-ikutan, kita akhirnya terjun pada organisasi yang salah dan tidak sesuai dengan prinsip hidup kita selama ini, atau mungkin untuk kedepannya. Mungkin ada tambahan dari rekan saya Raffi? Dari saya cukup, teman-teman, ya. Intinya organisasi itu penting, dan buat kita semua, semoga kita lebih bersemangat lagi dalam berkontribusi untuk organisasi Ya, dan juga untuk masyarakat. amin, amin. Cukup sekian, dan kita telah sampai pada sesi akhir dari video ini. Terima kasih kepada rekan saya, Muhammad Raffi Fahri Ananda, karena telah menyempatkan waktu untuk menjadi teman diskusi saya dalam topik pentingkah berorganisasi bagi mahasiswa. Terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.